Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizal. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas salah satu brand otomotif yang terkenal dan cukup familiar di kalangan banyak orang, yaitu Jaguar. Brand ini adalah brand mobil dari Inggris. Sejarahnya, jika ada logo merek otomotif yang benar-benar menggambarkan nama perusahaan dengan sempurna, itu adalah Jaguar. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun logo Jaguar melompat ini menjadi salah satu lambang yang paling terkenal dan dicintai di jalan. Dengan performa dan tampang yang mewah, Jaguar mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasarnya. Tapi apa sih yang coba digambarkan oleh perusahaan ini dengan logo kucing melompat ini? Jumping Jaguar adalah pasangan sempurna untuk mobil yang kuat dan elegan yang diproduksi oleh perusahaan. Setiap logo Jumping Jaguar yang berada di kap mobil memberi kesan kekuatan, kecepatan, dan keteguhan. Sejak awal berdirinya, Jaguar mengalami beberapa perubahan logo. Perubahan terakhir yaitu pada tahun 2012 yang dirancang dengan warna perak, abu-abu metalik, dan hitam. Sebagai fitur 3 dimensi, warna gradien ini digunakan untuk menyoroti corak yang membuat postur Jaguar terlihat kaya dan bernyawa. Warna hitam mewujudkan keagungan, integritas, dan kinerja tinggi. Warna abu-abu metalik dan perak adalah ilustrasi sempurna kecanggihan, modernitas, dan kesempurnaannya. Tidak hanya itu, pada seri Jaguar terdapat lampu yang bisa dilihat pada grill dan roda radiator yang memiliki font merah yang menggambarkan pada performa dan gairah. Dengan logo ini, Jaguar dianggap sebagai salah satu logo mobil paling populer dan langsung dikenal dalam sejarahnya. Jaguar dalam sejarahnya adalah merek mobil yang paling bergengsi di dunia. Saya akan membahas sejarah Jaguar dari perusahaan Swallow Sidecar hingga Tata Motor. Awalnya, Jaguar dimulai sebagai Swallow Sidecar Company yang didirikan pada 1922 oleh William Lyon dan William Wamsley. Lyon kemudian membentuk SS Car Limited. Mereka menemukan model baru dengan menerbitkan saham kepada publik. Model pertama mereka sebagai sedan sport SS 2,5 liter. Model yang cocok adalah model sport 2 tempat duduk terbuka yang disebut sebagai SS Jaguar 100. Pada bulan Maret 1945, pemegang saham SS Cars memutuskan untuk mengubah nama menjadi Jaguar Cars Limited. Ini agar tidak bisa dihubungkan dengan nama asing lainnya. Jaguar kemudian membuat namanya terkenal dengan produksi mobil sport yang sukses, termasuk Jaguar XK120, XK140, Jaguar XK150, dan Jaguar E-Type. Slogan Jaguar adalah Grace Space Space, dan ini mencatat rekor penjualan yang diraih oleh MK7, 9, MKS1 dan 2, dan XJ6. Pada tahun 1951, Jaguar memenangkan lomba Le Mans 24 jam. Mereka menang lagi pada tahun 1953. Jaguar kemudian membeli Daimler pada tahun 1960 dari PSA. Jaguar menggunakan Daimler Marquis sebagai nama merek untuk salon paling mewah mereka sepanjang akhir 1960-an. Ini tidak menjadi bingung dengan merek Daimler. Pada pertengahan 1965, British Motor Corporation atau BMC membeli Bristol. BMC ini kemudian berubah nama menjadi British Motor Holdings Limited. Ini terjadi pada tahun 1965. Pada tahun 1966, mereka berubah nama lagi menjadi British Motor Holding. Lalu pada masa itu pemerintah Inggris mendorong
British Motor Holding untuk bergabung dengan Leyland Motor Corporation. Leyland Motor sendiri memproduksi bus dan truk serta kendaraan rover dari tahun 1967. Penggabungan yang dihasilkan dari British Leyland Motor Corporation ini adalah sebuah perusahaan induk baru. Perusahaan ini muncul pada tahun 1968, tapi dalam perjalanannya tidak berhasil. Ini disebabkan oleh keputusan yang buruk oleh Dewan dan kesulitan keuangan dari divisi Austin Morris. Model Jaguar sekitar waktu itu termasuk S-Type 420 yang dijual sebagai Daimler Chevrolet dan Park 10. Pada tahun 1989, Ford memberikan penawaran kepada pemegang saham Jaguar di Inggris dan Amerika Serikat untuk membeli saham mereka. Daftar di London Stock Exchange pada Februari 1990 dan pada 1999 Jaguar menjadi bagian dari Ford Automotive Group, dan itu perusahaan Ford juga pada waktu itu memiliki Aston Martin, Volvo, dan Land Rover sekitar tahun 2000-an. Kemudian pada tahun 2007 Ford mengumumkan bahwa mereka berniat untuk menjual Jaguar dan Land Rover. Mereka memiliki minat yang sangat besar dari orang-orang seperti Cerberus Capital Management dan One Equity Partners, Rapid Holding, serta Tata Motors yang sekarang menjadi pemilik dari Jaguar dan Land Rover. Di bawah Ford, Jaguar tidak menghasilkan keuntungan. Pada 1 Januari 2008, Ford secara resmi mengumumkan bahwa Tata Motors akan membeli Jaguar dari Ford. Pada bulan Maret tahun yang sama, dilaporkan bahwa Citigroup dan JP Morgan akan membiayai kesepakatan ini dengan pinjaman 3 miliar US dollar. Jaguar dan Land Rover dijual ke Tata Motors India pada Maret 2008 dan penjualan itu diharapkan akan selesai beberapa bulan kemudian. Mereka juga memiliki hak untuk Daimler serta Leicester dan Rover. Yang keduanya ini adalah merek yang tidak aktif saat ini. Jaguar memiliki 3 rel waran. 3 rel waran ini adalah seperti jaminan atau surat khusus yang diterbitkan oleh pemerintah kerajaan. Rel waran ini yang pertama yaitu diberikan pada tahun 1951 oleh Raja George VI. Kendaraan saat ini yang digunakan oleh Perdana Menteri Inggris adalah Jaguar XJ Sentinel V8 berkapasitas 5 liter. Model ini hadir dengan paket keselamatan di atas rata-rata dan memiliki sejumlah besar fitur keamanan yang terdengar seperti dalam film James Bond. Ini termasuk hal-hal seperti plat baja tahan ledakan di bawah tubuh, titanium, dan kabin berlapis Kevlar serta jendela tahan peluru. Mobil ini juga dilengkapi dengan portgun yang memungkinkan pengawal untuk membalas tembakan pada penyerang, tetapi mereka tidak bisa tertembak. Artinya mereka terlindungi dalam mobil. Ada juga pasukan oksigen untuk melindungi penumpang dari serangan kimia atau biologis. Ada juga televisi. Televisi ini resolusinya juga sudah HD, night vision, serta kursi pijat. Selanjutnya, Jaguar tidak hanya dalam sejarahnya juga berinovasi secara terus-menerus. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai inovasi yang ada saat ini. Jaguar dalam bodinya atau bodi mobil Jaguar menggunakan lightweight aluminium arsitektur atau arsitektur aluminium ringan. Manfaat utama
Selanjutnya, Jaguar juga dalam mesinnya juga menggunakan teknologi terbaru. Ini teknologi yang dikembangkan oleh Jaguar Land Rover. Dalam mobil Jaguar menggunakan mesin Ingenium. Mesin Ingenium ini dibangun untuk memaksimalkan kinerja serta kelestarian lingkungan pada saat bersamaan dengan menekan biaya operasional bagi pemilik mobil. Mesin Ingenium ini memiliki peningkatan kinerja, torsi lebih tinggi untuk akselerasi lebih cepat, berkendara lebih halus dan tenang berkat mesin yang lebih ringan dan peningkatan teknis, kemampuan semua medan, dan mempertahankan kinerja pada off-road. Selanjutnya yaitu Jaguar juga memiliki teknologi canggih yaitu head-up display. Head-up display ini adalah informasi dari kendaraan yang ditampilkan di bagian dalam kaca depan pengendara mobil. Selanjutnya ada Adaptive Surface Response atau ADSR. ADSR sendiri adalah mode pengemudi yang mampu mendeteksi permukaan yang berbeda dan membantu meningkatkan kemajuan stabilitas kendaraan. Misalnya saat berkendara pada pegangan rendah, pegangan sedang, permukaan lunak. Pilihan mode mengemudi ADSR ini disarankan saat mengemudi dalam cuaca buruk atau kondisi mengemudi yang sulit. Misalnya dalam kondisi es atau hujan pada permukaan seperti rumput, lumpur, kerikil, pasir, serta salju yang tebal. Mode pengemudi ADSR ini membantu kendaraan bekerja dengan cara yang lembut dan terkontrol, membantu menghindari penyaradan dan meningkatkan kemajuan dalam kondisi yang buruk. Selanjutnya itu Configurable Dynamic. Configurable Dynamic memungkinkan pengendara untuk mempersonalisasikan dinamika mobil Jaguarnya, memberi pengalaman berkendara mobil dengan gaya yang bisa digunakan setiap saat. Mode konfigurasi dinamal ini juga dinamis, yaitu memperkuat karakter mobil sport dengan perpindahan gigi yang lebih cepat, respon throttle yang lebih tajam, dan bobot kemudi yang lebih meningkat. Dengan configurable dynamic ini, pengemudi dapat secara individual menyesuaikan masing-masing untuk membuat mengemudi Jaguar lebih pribadi dan lebih dinamis. Selanjutnya ada Adaptive Dynamic. Adaptive Dynamic ini yaitu membantu mengambil setiap jalan dengan tenang, mulai dari jalan tol hingga pergantian negara dan jalan-jalan pusat kota. Pengemudi dapat menggunakan fitur ini dengan gaya mengemudi yang sesuai dengan set kondisi manapun. Adaptive Dynamic ini membantu pengemudi menikmati jalan manapun yang dituju. Tidak seperti Configurable Dynamic yang membutuhkan input. Adaptive Dynamic ini bekerja di latar belakang untuk menyesuaikan secara otomatis saat mengemudi, yaitu kinerja Adaptive Dynamic ini secara otomatis. Selanjutnya ada All Surface Progress Control atau ASPC. ASPC ini adalah fitur dari mobil Jaguar, yaitu mengeset kecepatan. Ini berfungsi untuk membuat berkendara secara konstan, serta menjadi sistem pengaman agar berkendara sesuai dengan kecepatan yang berlaku di jalan raya. Lalu apa sih bedanya teknologi baru Jaguar dengan teknologi sebelumnya? Yang pertama yaitu bodi mobil. Bodi mobil sendiri Jaguar menggunakan aluminium. Aluminium sendiri terkenal sangat ringan, yaitu bobotnya sepertiga dari baja. Tetapi aluminium ini juga kuat, serta Jaguar juga menggunakan lightweight aluminium arsitektur. Ini adalah salah satu teknologi dari Jaguar, yaitu dengan teknologi ini Jaguar bisa membuat bodi mobil menjadi ringan, kuat, kokoh,
dan sangat awet. Kemudian Jaguar menggunakan mesin Ingenium. Mesin ini memiliki efisiensi yang tinggi. Selain hemat bahan bakar, mesin ini juga memiliki performa yang baik dalam akselerasi, kecepatan, dan power mobilnya. Tetapi mobil ini juga memiliki efisiensi dalam emisi gas buang yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada head-up display. Head-up display sendiri adalah fitur atau teknologi dari Jaguar yang mampu menampilkan informasi mobil di bagian dalam kaca depan pengemudi. Informasi ini bisa informasi real time dari keadaan mobil Jaguar sendiri. Lalu ada configurable dynamic yang bisa diatur sesuai dengan karakter pengendara. Lalu ada adaptive dynamic fitur. Fitur ini akan beradaptasi di setiap keadaan jalan yang dilalui, seperti keadaan jalan raya yang macet atau keadaan off-road. Kemudian ada electric power assisted steering atau EPAS. Ini adalah fitur yang serupa dengan power steering tapi dikendalikan dengan elektronik, sehingga ada sisi kecanggihan serta sesuai dengan keadaan di jalan raya. Kemudian ada A-Surface Process Control atau ASPC. Fitur ini sangat canggih karena bisa menyesuaikan kecepatan secara otomatis, sehingga mampu melindungi mobil atau pengendara dari kecepatan yang teramat tinggi. Selanjutnya, Jaguar bisa dibilang brand otomotif premium, brand otomotif mahal. Hal ini bisa dibuktikan dengan kepercayaan kerajaan Inggris dalam menggunakan produknya. Salah satunya yaitu Perdana Menterinya tadi. Selain sisi mewah, Jaguar juga memiliki sisi keamanan dan emisi gas buang yang sangat rendah. Jaguar tidak hanya berkontribusi dalam penjualan produk mobil di dunia. Di sisi lain, Jaguar juga memiliki lini mobil balapnya. Salah satunya yaitu mobil balap Formula E. Saat terjun dalam mobil Formula E, Jaguar menggandeng salah satu brand elektronik terkenal yaitu Panasonic. Sehingga dalam membalap di Formula E terbentuklah Panasonic Jaguar Racing Team. Mobil-mobil Jaguar dibuat dengan berbagai inovasi teknologi yang canggih, salah satunya dengan penggunaan bahan terbaik dan didukung dengan konstruksi serta proses yang canggih dalam membuat bodi yang menghasilkan kekuatan, ringan, serta kokoh. Ditambah lagi, Jaguar juga memakai mesin Ingenium yang dikembangkannya, yang digunakan, yang memiliki efisiensi yang tinggi serta emisi gas buang yang ramah lingkungan. Jaguar juga tak luput dengan sisi kenyamanan dan keamanan mobilnya, serta Jaguar juga memiliki berbagai teknologi lainnya untuk memastikan keamanan, yaitu ADSR, EPAS, ASPC, Configurable Dynamic, dan Adaptive Dynamic. Selain itu, Jaguar juga memiliki fitur yang sangat canggih dibanding dengan mobil-mobil lainnya, yaitu head-up display. Mengapa bisa dibilang sangat canggih? Karena mobil-mobil lain mungkin menampilkan display tidak pada hanya seperti biasa, yaitu pada sisi samping mobil saja. Tetapi head-up display yang dimiliki Jaguar ini mampu menampilkan informasi tentang keadaan mobil yang bisa ditampilkan di bagian dalam kaca depan dari pengendara, yang menambah kecanggihan mobil dari mobil produksi Jaguar. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.